Jelang Idul Adha, pasar hewan di Situbondo, Jawa Timur dipadati ratusan pedagang dan pembeli dari sejumlah daerah. Lonjakan permintaan hewan kurban membuat harga sapi jantan naik hingga 3 juta rupiah per ekor. Truk pengangkut hewan korban tampak mengantre memasuki pasar hewan Sabtoan, Situbondo, Jawa Timur. Lonjakan aktivitas jual beli terjadi jelang Hari Raya Idul Adha. Pembeli datang untuk mencari hewan kurban dengan ukuran dan harga sesuai kebutuhan. Harga sapi jantan berukuran besar menjadi yang paling banyak dicari pembeli. Jelang Idul Adha, harga sapi jantan naik hingga 20%. Kenaikan harga per ekor mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah. Sedangkan domba dan kambing masih terpantau stabil dibanderol mulai 2 juta hingga 4 juta rupiah. Ini bertambah banyak yang jelas. Ini mau menghadapi Idul Adha. Kalau ada mungkin sekitar 20% lah dari yang semula. Antara 700 sampai 800. Untuk kenaikan harga sendiri, Kalau bagaimana? ini ya naiknya bisa 10%. Sudah melonjak naik karena menghadapi Hari Raya Idul Adha. Naiknya bisa sampai berapa juta ini? Ya, naiknya hampir kurang lebih 2 juta sampai 3 juta naiknya. Rencana mau beli berapa ini, Mas? Kalau rencana hari ini saya membeli 2 ekor sapi. Pasar hewan Beringkit di Kabupaten Badung menjadi salah satu rujukan warga untuk membeli hewan kurban jelang Idul Adha. Pasar Beringkit ini biasanya buka 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan Minggu. Namun mulai awal Mei 2026, Pasar Beringkit buka setiap hari dari pagi hingga malam. Penjualan hewan khususnya sapi meningkat sejak April lalu dengan rata-rata 200 ekor per harinya. Peningkatan masih jauh dibandingkan Hari Raya Idul Adha tahun sebelumnya yang mencapai 400 ekor sapi per harinya. Ini sih sudah saya kasih ini khusus dari Ayu dan juga pembelinya. Saya kasih untuk masalah harga sudah yang penting sudah cocok aja, sudah dia diambil, tinggal nunggu nimbang aja sekarang, Pak. Setiap harinya Ya, nyampe 400 ekor nyampe. perharinya. Ya, Itu tahun sebelumnya. ya tahun sebelumnya. Nah semenjak itu dah, karena sekarang banyak dimakan di luar pasar ada dimang itu jadinya. Oh, itu yang Malah dipakan pasarnya sepi. Jelang Idul Adha, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menargetkan realisasi kurban 2026 Basnas mencapai 2,5 triliun rupiah dan secara nasional mencapai 34 triliun rupiah. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia, Bapak Sodik Mujahid. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sodik. Semoga sehat. Selamat siang, Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat dikit. Ya, Pak Sodik, kita mengetahui bahwa kurban atau Hari Raya Idul Adha ini juga diiringi dengan penyembelihan hewan yang memiliki ritual dan juga syariat dan juga dimensi sosial. Lalu seperti apa potensi dari pelaksanaan kurban tahun ini dan juga apa saja inovasi? Karena diketahui ada program kurban berkah bagi desa yang memiliki potensi dan berapa banyak target desa yang akan didistribusikan. Ya, terima kasih. Pertama-tama, izinkan saya agak mundur sedikit bahwa bukan Idul Kurban berpotensi ekonomi, bukan. Tapi sesungguhnya ibadah-ibadah hablum minanas, ibadah-ibadah kemanusiaan dalam Islam itu selalu mengandung dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi ekonomi. Nah, yang dimensi ekonomi salah satunya adalah kurban ini. Itulah sebabnya mengapa kami Basnas sungguh-sungguh menangani kurban ini bukan hanya aspek ritual mendekatkan diri kepada Allah, tapi adalah karena mengandung aspek sosial ekonomi yang luar biasa. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang makan dagingnya ketika dapat kurban saja. Masih banyak saudara-saudara kita yang gizinya kurang bagus pertumbuhan anaknya. Dan betapa banyak peternak-peternak kecil yang mengandalkan hidupnya dari penjualan. Ya, dan
sapi, kerbau, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya sekali lagi mengapa kita semua dalam hal ini Basnas sungguh-sungguh menangani kurban ini. Data yang sudah itu yang masuk kepada Basnas dan Kementerian Agama itu setiap tahun itu tidak kurang dari 2 juta ekor. Dari 2 juta ekor sapi, domba, dan kambing. Adalah potensi yang luar biasa. Dan kami terus melakukan inovasi-inovasi. Pertama adalah kami mengajak lewat gadget, lewat digital kami kepada semua masyarakat. Kemudian kami juga mendorong UPZ kami di pedesaan, insya Allah bekerjasama dengan koperasi-koperasi, dengan masjid-masjid, dan dengan majlis taklim. Itu adalah konsolidasi kami untuk memudahkan orang untuk berkurban. Dan kami juga di awal bulan ini, kami sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudar Satyono, dan kami juga sudah bertemu konsolidasi dengan para peternak sapi kurban. Untuk apa? Untuk kesiapan pengadaannya, sekaligus juga adalah untuk menambah penghasilan bagi mereka. Ya, tadi Anda juga menyebutkan adanya potensi tahun lalu terkait dengan 2 juta ekor sapi, domba, dan juga kambing. Untuk saat ini ketersediaan hewan kurban dan sejauh mana antusiasme warga untuk berkurban di tahun ini? Dari laporan yang sampai per hari ini, itu peminat terus meningkat, walaupun tadinya kami memperkirakan karena situasi ekonomi yang sedang seperti ini, tapi dari laporan yang kami terima, baik yang kami terima di Basnas Pusat ataupun di beberapa daerah, itu angkanya tetap pada hari yang sama, bahkan di beberapa daerah itu bertambah. Nah, inilah saya kira potensi tambahan dari potensi keagamaan. Kenapa? Karena ada motivasi khusus, motivasi agama, walaupun dalam keadaan ekonomi yang seperti ini. Ya, tentu ini menjadi aspek sosial yang sangat mensejahterakan masyarakat dan juga potensi terkait juga peternak lokal yang semakin memberdaya atau diberdayakan. Untuk saat ini juga ada program inovasi berkah kurban bagi desa. Untuk seperti program ini apa saja manfaat dan juga target yang akan diberikan kepada pihak desa? Ya, ada 3, satu berupa hewannya, yang kedua berupa dagingnya, daging yang mentah kami kirim, dan yang ketiga adalah bentuk kaleng-kaleng, ya, daging-daging yang sudah kami kalengkan untuk kemudian kami kirimkan. Itu kemana? Ke desa-desa. Kami punya desa-desa prioritas, desa-desa di kampung, di kantong-kantong yang masih miskin, dan juga di desa-desa yang bencana. Itulah sebabnya kami tadi mengatakan berkah untuk perkembangan desa. Bagi mereka yang memerlukan dagingnya, termasuk bagi para pengusaha-pengusaha peternak kecil. Ya, ada 3, satu kami kirim hewannya, yang kedua kami kirim dagingnya, yang ketiga kami kirim dalam bentuk yang sudah kami kalengkan. Betul. Untuk penekanan bahwa aspek sosial ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi masyarakat dan juga Indonesia. Untuk target dari Basnas, terutama di tahun ini, apakah sudah ada angka dan juga potensi yang diperoleh oleh Basnas? Jadi untuk secara keseluruhan, kami tadinya berpikir 2 juta, ya, berdasarkan tahun yang lalu. Tapi melihat tren yang sampai kepada kami per hari ini, walaupun tadinya kami berpikir akan turun, tampaknya insya Allah angka tersebut akan tercapai. Persisnya 1.850.000. Tapi itu bukan hanya di Basnas Pusat, tapi di Basnas Provinsi, Kota, Kabupaten, dan juga di UPZ, masjid, ya, majlis taklim, dan lain-lain.
Yang terakhir Pak, untuk tentunya nantinya penyembelihan kurban juga dipantau terkait dengan kondisi dan juga kesiapan dari hewan ternak. Untuk saat ini koordinasi apa saja yang telah dilakukan pihak Basnas untuk memastikan kondisi kesehatan dan juga hewan ternak yang akan disembelih? Ya, betul. Terima kasih kami diingatkan. Jadi ketika kami bertemu dengan Bapak Wakil Menteri Pertanian, kami bukan hanya minta dukungan untuk pengadaannya, tapi juga adalah jaminan untuk kesehatannya. Dan balai-balai ternak yang Basnas miliki selama ini juga adalah punya potensi untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan dengan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan dari hewan-hewan ternak tersebut. Baik, kita harapkan antusiasme dan juga potensi kesejahteraan masyarakat terkait dengan Hari Raya Idul Kurban ini semakin meningkatkan potensi dari kesejahteraan bangsa Indonesia dan ataupun masyarakat Indonesia sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Sodik Mujahid, Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu Pak. Terima kasih.